Lihat. Jadi pelatih ini nanti ada tolak ukurnya juga gitu. Maunya strata kepelatihan komplit. Nah, ini yang kita harus bangun sama-sama. Yes, mantap! Tepat pagi ini, teka-teki siapa pelatih Timnas Indonesia Senior akhirnya terungkap sudah. Yes, mantap! Tepat pagi ini, teka-teki siapa pelatih Timnas Indonesia Senior akhirnya terungkap sudah. Publik akhirnya lega, tuntutan supporter akhirnya dipenuhi PSSI. Timnas Indonesia akan main lagi hari Sabtu. Skuad Garuda akan menghadapi Oman dan pemenangnya akan otomatis ke Piala Dunia. Tak mau kehilangan kesempatan kedua ini. PSSI gerak cepat, tunjuk Shin Tae-yong kembali melatih Timnas Indonesia. FIFA Matchday bulan Maret jadi debut Shin Tae-yong latih Timnas Indonesia. Begini faktanya. Tapi Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, setelah pemecatan Patrick Kluivert, PSSI kini tengah bergerak cepat mencari sosok pelatih baru Timnas Indonesia. Namun, langkah ini rupanya diamati juga oleh media asing. Sebuah laporan dari Iris Examiner menyebut bahwa Erick Thohir dan jajaran PSSI sudah memiliki daftar nama kandidat. Hanya saja pengumumannya menunggu jeda internasional usai. Berikut ini 3 fakta menarik dari kabar perburuan pelatih baru Timnas Garuda. 1. PSSI sudah kantongi daftar nama pelatih baru. Meski publik tanah air belum mendapat pengumuman resmi, media Irlandia mengungkap bahwa Erick Thohir sudah memiliki daftar calon pelatih Timnas Indonesia. Dalam laporan Iris Examiner disebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia tengah memantau beberapa pelatih yang berpotensi membawa perubahan signifikan bagi skuad Garuda. Dipercayai bahwa FA Indonesia, di mana presidennya adalah co-owner Oxford United, Erick Thohir, telah mengumpulkan daftar pendek kandidat pelatih. Namun, keputusan final disebut baru akan diambil setelah jeda internasional bulan November berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa PSSI menunggu situasi beberapa pelatih di Eropa selesai, termasuk nasib mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. 2. Heimir Hallgrímsson muncul sebagai calon mengejutkan. Salah satu nama yang tiba-tiba muncul adalah Heimir Hallgrímsson, pelatih asal Islandia yang saat ini menukangi Timnas Irlandia. Nama Hallgrímsson sebenarnya tak pernah masuk radar media lokal, namun mendadak menjadi pembahasan setelah Iris Examiner menulis bahwa Indonesia memantau Hallgrímsson saat pelatih Irlandia menatap bulan menentukan. Hallgrímsson punya pengalaman menarik di sepak bola internasional. Ia pernah membawa Islandia tampil gemilang di Euro 2016, termasuk mengalahkan Inggris. Kini posisinya di Irlandia sedang terancam karena harus menghadapi Portugal dan Hungaria di kualifikasi Piala Dunia. Jika Irlandia gagal, ia bisa dipecat dan PSSI berpeluang mendekatinya tanpa perlu membayar kompensasi ke FA Irlandia. 3. Erick Thohir bergerak hati-hati demi pilihan tepat. Langkah Erick Thohir kali ini menunjukkan strategi yang lebih matang dibanding sebelumnya. Sebagai sosok yang sudah berpengalaman di sepak bola Eropa, pernah menjadi pemilik Inter Milan dan kini co-owner Oxford United, Erick tampaknya memanfaatkan jaringan internasionalnya untuk mendekati pelatih-pelatih berkelas. PSSI tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan dengan menunggu hasil laga internasional dan memastikan kondisi kontrak para calon pelatih. Federasi ingin memastikan bahwa pelatih baru nanti datang tanpa kendala administratif dan bisa langsung bekerja. Sumber di internal federasi menyebut Erick ingin sosok pelatih yang bukan hanya berpengalaman tetapi juga memahami kultur sepak bola Asia.
Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah PSSI lebih baik menunjuk Shin Tae-yong kembali latih timnas Indonesia atau justru kalian lebih setuju pelatih baru? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menandakan bahwa proses perburuan pelatih baru timnas Indonesia bukan sekedar mencari nama besar, melainkan mencari figur yang cocok dan siap berkomitmen penuh. Dengan daftar kandidat di tangan Erick Thohir, publik hanya perlu menunggu waktu hingga jeda internasional berakhir. Siapa tahu kejutan besar akan datang dari sepak bola Eropa untuk Garuda. Lebih lanjut, langkah yang diambil Erick Thohir dan PSSI sebenarnya patut diapresiasi. Setelah beberapa kali pergantian pelatih dengan hasil yang belum stabil, kini federasi tampak lebih berhati-hati dan strategis. Menunggu jeda internasional bukan sekedar alasan formalitas, melainkan langkah taktis untuk memantau situasi para pelatih yang mungkin sedang berada di ujung masa jabatannya. Ini memberi ruang bagi PSSI untuk bergerak lebih efisien tanpa harus menanggung beban kompensasi kontrak. Kehadiran nama Heimir Hallgrímsson di radar juga menunjukkan bahwa PSSI tidak sekedar berburu popularitas atau reputasi besar. Hallgrímsson dikenal sebagai pelatih yang mampu membangun tim dengan sumber daya terbatas, seperti yang dia lakukan saat membawa Islandia menembus panggung Eropa. Karakternya yang tenang dan filosofinya yang menekankan disiplin dan kerja tim bisa jadi cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia saat ini yang tengah berbenah setelah masa-masa sulit. Namun di sisi lain, publik juga menaruh ekspektasi tinggi. Setiap kali PSSI berbicara tentang nama besar, selalu muncul harapan akan perubahan cepat di lapangan. Tantangan bagi Erick Thohir adalah memastikan bahwa pilihan kali ini bukan sekedar keputusan politis atau pencitraan, tetapi benar-benar didasarkan pada kebutuhan teknis dan visi jangka panjang. Karena pada akhirnya, siapapun pelatihnya, hanya konsistensi dan dukungan sistemik yang bisa mengangkat Garuda kembali terbang tinggi. Sebelumnya, diberitakan Malaysia push rank, Indonesia malah diam di tempat. Inilah 3 fakta di balik perbedaan nasib timnas tetangga. Sebelumnya diberitakan, timnas Malaysia berhasil melesat di peringkat FIFA, bahkan melampaui Indonesia yang kini terpuruk di posisi 120 dunia. Situasi ini membuat publik tanah air merasa miris, apalagi mengingat PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir pernah mentargetkan masuk 100 besar dunia. Namun, apa yang membuat Malaysia bisa naik, sementara Indonesia justru stagnan? Berikut 3 faktanya. 1. Malaysia rajin gelar laga, Indonesia malah libur panjang. Jika Indonesia memilih fokus pada persiapan SEA Games 2025 tanpa pertandingan resmi, Malaysia justru tak menyia-nyiakan satupun jeda internasional. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) memanfaatkan setiap jendela FIFA Matchday di bulan Maret, Juni, September, Oktober, dan November untuk menggelar laga, baik di kandang maupun tandang. Strategi ini terbukti ampuh. Dalam setahun terakhir, Harimau Malaya menghadapi berbagai lawan yang peringkatnya relatif di bawah mereka. Hasilnya, poin demi poin terus terkumpul. Bahkan, ketika lawan-lawan yang dihadapi bukan tim besar, hasil positif tetap berbuah kenaikan ranking. Sementara itu, Indonesia hanya bisa menonton. Tanpa pertandingan resmi, tak ada tambahan poin dan otomatis peringkat pun merosot. 2. Strategi push rank Malaysia, lawan lemah, poin mudah. Langkah Malaysia sempat menjadi bahan ejekan di media sosial Indonesia. Fans menyindir bahwa negeri jiran tengah melakukan push rank, istilah dalam dunia game untuk naik peringkat dengan cara menghadapi lawan yang lebih mudah. Namun, terlepas dari olok-olok itu, hasilnya nyata.
Malaysia mencatat kemenangan atas Laos 3-1 dan Singapura 2-1, dua tim yang secara ranking jauh di bawah. Mereka juga berimbang dengan tim-tim kelas menengah seperti Cape Verde dan India, serta menumbangkan Palestina 1-0 di kandang sendiri. Kemenangan dan hasil imbang itu memang tak membuat heboh di lapangan, tapi sangat berarti di atas kertas. Dalam sistem perhitungan FIFA, hasil positif dari laga resmi tetap berkontribusi terhadap poin ranking, betapapun kecilnya. Strategi sederhana tapi efektif ini membuat Malaysia kini duduk di posisi 118 dunia, 4 strip di atas Indonesia. 3. PSSI pilih hemat laga, dampaknya fatal untuk ranking. Berbeda dengan Malaysia, PSSI justru menolak untuk menggelar laga resmi pada jeda internasional November ini. Alasan resminya, federasi ingin fokus mempersiapkan timnas U22 untuk SEA Games 2025. Namun, keputusan itu punya konsekuensi besar. Timnas senior tak bertanding berarti tak ada tambahan poin dan para pemain kehilangan ritme permainan internasional. Lebih buruk lagi, potensi Indonesia disalip oleh negara-negara tetangga menjadi nyata. Manajer Timnas, Sumarji, menegaskan bahwa laga Timnas U22 kontra Mali tak dihitung sebagai pertandingan resmi FIFA. Jadi, yang FIFA Matchday Game ini tidak kami daftarkan di Tier 1, ujarnya kepada bolasport.com. Ini kita daftarkan di Tier 2, karena lawan kita juga U22, sehingga memang tidak mempengaruhi ranking FIFA, tambahnya. Artinya, selama PSSI tak aktif memanfaatkan kalender FIFA, target masuk 100 besar dunia masih akan jadi mimpi. Di sisi lain, Malaysia justru terus melaju dengan strategi realistis dan disiplin, sebuah ironi yang seharusnya jadi pelajaran penting bagi sepak bola Indonesia. Apakah strategi Malaysia bisa ditiru? Mungkin tak semua hal cocok untuk diterapkan begitu saja, tapi satu hal pasti, dalam sepak bola modern, perhitungan dan konsistensi lebih berharga daripada gengsi. Lebih lanjut, situasi ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi sepak bola Indonesia. Saat negara tetangga seperti Malaysia berani berstrategi dan konsisten memanfaatkan setiap FIFA Matchday, Indonesia justru terjebak dalam pola lama, terlalu berhati-hati dan sibuk dengan agenda jangka pendek. Ironinya, Malaysia yang sempat diejek push rank justru kini menunjukkan bahwa perencanaan cerdas lebih efektif daripada idealisme tanpa aksi. Keputusan PSSI untuk tak menggelar laga resmi dengan alasan fokus pada SEA Games mungkin masuk akal di atas kertas, tapi secara strategis itu langkah yang kontraproduktif. Timnas kehilangan momentum, pemain kehilangan jam terbang internasional, dan ranking FIFA pun makin sulit dikejar. Dalam sepak bola modern, eksposur pertandingan adalah investasi, bukan pemborosan. Jika PSSI benar-benar serius dengan target 100 besar dunia, sudah saatnya berhenti menunda dan mulai meniru kedisiplinan negara lain dalam memanfaatkan setiap peluang. Malaysia membuktikan bahwa peringkat bukan sekedar kualitas pemain, tapi juga tentang manajemen yang tahu kapan harus bermain dengan siapa. Miliano Jonathans dipanggil Indra Syafri ke Timnas U22? Ini 3 faktanya. Sebelumnya diberitakan, pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri tengah mempersiapkan skuad Garuda Muda menuju SEA Games 2025 di Thailand. Dalam proses pemusatan latihan atau TC yang digelar di Jakarta, muncul nama yang menarik perhatian publik, Miliano Jonathans, winger muda FC Utrecht yang sebelumnya tampil menawan di laga debutnya bersama tim senior Indonesia. Namun, peluang sang pemain untuk bergabung ke skuad U22 tidak semudah membalik telapak tangan. Ada sejumlah kendala dan upaya negosiasi yang sedang dilakukan PSSI. Berikut ini 3 faktanya. Babak selanjutnya. 1. Terkendala izin dari klub asal FC Utrecht. Meski berstatus sebagai salah satu pemain muda paling potensial Indonesia di Eropa, kehadiran Miliano Jonathans di SEA Games 2025 masih belum pasti. Alasannya sederhana, izin klub.
Ajang SEA Games tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga klub berhak menolak melepas pemainnya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Indra Syafri yang ingin membawa skuad terbaiknya ke Thailand. Pelatih asal Sumatera Barat itu menjelaskan, pihaknya bersama PSSI tengah berupaya melakukan pendekatan agar Miliano dan pemain lain yang bermain di luar negeri bisa memperkuat tim. Kami berharap dan PSSI berusaha tim untuk melakukan pembicaraan, ujar Indra Syafri kepada awak media di Jakarta, Rabu 12 November 2025. Indra juga menegaskan bahwa semua pemain kelahiran 2003 berpeluang masuk skuad, asalkan proses komunikasi berjalan lancar dengan klub mereka. 2. Marcelino Ferdinand juga masuk radar. Bukan hanya Miliano yang jadi perhatian, Marcelino Ferdinand, gelandang kreatif milik AS Trencin, juga masuk dalam daftar entry by name Timnas Indonesia U22. PSSI lewat Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, tengah menjajaki komunikasi intensif dengan klub Eropa tersebut. Kalau Marcelino, memang kami sekarang ini sedang berdiskusi. Jadi, memang Marcelino ini masuk, tetapi kami harus berdiskusi dengan klubnya, sehingga nanti Marcelino bisa datang, terang Sumarji. Kehadiran Marcelino diyakini bisa memperkuat lini tengah Garuda Muda. Kombinasi pengalaman bermain di Eropa dan adaptasi cepatnya di level internasional membuat namanya menjadi incaran utama Indra Syafri untuk memperkuat tim di SEA Games mendatang. 3. Garuda Muda fokus di pemusatan latihan dan uji coba. Sembari menunggu kabar baik dari para pemain diaspora, Timnas Indonesia U22 tetap menjalankan pemusatan latihan atau TC di Jakarta. Sebanyak 33 pemain sudah bergabung dalam latihan tahap kedua yang juga bertepatan dengan agenda FIFA Matchday periode November. Dalam waktu dekat, Garuda Muda akan menjalani 2 laga uji coba melawan Mali U22 masing-masing pada 15 dan 18 November 2025 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Pertandingan ini akan menjadi ajang uji kemampuan sekaligus seleksi akhir sebelum menentukan skuad resmi untuk SEA Games 2025. Indra Syafri berharap kombinasi pemain lokal dan diaspora bisa menciptakan keseimbangan di tim. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan semangat muda para pemain, Indonesia bertekad mempertahankan prestasi terbaiknya di ajang 2 tahunan tersebut. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan dinamika klasik antara ambisi tim nasional dan realitas dunia profesional sepak bola modern. Di satu sisi, Indra Syafri ingin menurunkan kekuatan terbaik agar Timnas Indonesia U22 mampu bersaing di SEA Games 2025. Namun di sisi lain, keterikatan kontrak pemain dengan klub luar negeri seperti FC Utrecht dan AS Trencin membuat semuanya tidak sesederhana keinginan pelatih. Langkah PSSI yang berupaya melakukan komunikasi langsung dengan klub merupakan strategi yang realistis dan perlu diapresiasi. Bagaimanapun juga, membangun hubungan baik dengan klub luar negeri sangat penting untuk membuka jalan agar pemain diaspora bisa membela merah putih tanpa merugikan karir profesional mereka. Di tengah tantangan tersebut, Indra Syafri menunjukkan sikap tenang dan visioner. Ia tidak menekan, melainkan berharap semua proses berjalan dengan baik. Pendekatan seperti ini menunjukkan kematangan seorang pelatih yang memahami bahwa membentuk tim nasional bukan hanya strategi di lapangan, tapi juga diplomasi di luar lapangan. Jika akhirnya pemain-pemain seperti Miliano Jonathans dan Marcelino Ferdinand bisa bergabung, Timnas Indonesia U22 akan mendapat suntikan kekuatan yang signifikan. Namun jika tidak pun, momen ini tetap menjadi ujian penting bagi regenerasi sepak bola Indonesia. Sejauh mana kita mampu memaksimalkan potensi yang ada di dalam negeri sambil menjalin sinergi dengan talenta diaspora. Dalam situasi seperti ini, penting bagi seluruh pemain dan pendukung Timnas Indonesia untuk tetap optimistis dan percaya pada proses. Setiap perjuangan besar memang selalu dimulai dari tantangan. Apa yang sedang dihadapi Indra Syafri dan skuad Garuda Muda bukanlah halangan, melainkan ujian untuk membuktikan bahwa semangat nasional tidak padam dimanapun pemain itu berada.
Bagi para pemain muda, inilah saatnya menunjukkan dedikasi dan mental juang. Baik yang berkarir di luar negeri maupun di tanah air, semuanya memiliki tujuan yang sama, membawa nama Indonesia ke puncak prestasi. Kesempatan memperkuat timnas tidak selalu datang 2 kali. Dan yang paling penting bukan hanya siapa yang dipanggil, tapi siapa yang siap memberi segalanya untuk merah putih. Bagi para supporter, dukungan dan doa menjadi bahan bakar semangat tim. Ketika pemain tahu mereka didukung jutaan rakyat di belakangnya, mereka akan bermain bukan hanya untuk menang, tapi untuk mengharumkan bangsa. Karena pada akhirnya, timnas Indonesia bukan sekedar tim sepak bola. Mereka adalah simbol harapan, persatuan, dan kebanggaan kita semua. Mauro Zylstra gerah tak dakap menit bermain. Sebelumnya diberitakan, striker keturunan Bandung, Mauro Zylstra, mulai menunjukkan tanda-tanda tak betah di FC Volendam. Minim menit bermain di klub Eredivisie itu membuatnya frustrasi hingga ia kini membuka peluang hengkang pada bursa transfer musim dingin Januari 2026. Di tengah situasi itu, Mauro justru memilih fokus bersama timnas U22 Indonesia yang sedang bersiap menuju SEA Games 2025 di Thailand. Berikut 3 faktanya. Bab 1, tak dapat kesempatan di FC Volendam. Musim ini, Mauro Zylstra belum sekalipun tampil membela FC Volendam di kompetisi Eredivisie. Padahal pemain berusia 20 tahun itu sudah lama menantikan kesempatan menunjukkan kemampuan terbaiknya di level tertinggi sepak bola Belanda. Dalam wawancara bersama media, Mauro mengungkapkan kekecewaannya secara terbuka. "Saya belum banyak bermain di FC Volendam. Jadi saya dan agen saya sedang mencari solusi saat jeda musim dingin," ujarnya. Minimnya menit bermain membuat Mauro berpikir realistis. Ia tak ingin karirnya stagnan hanya karena tak diberi peluang tampil. Pilihan untuk mencari klub baru di bursa transfer musim dingin pun menjadi opsi logis bagi pemain muda yang haus pengalaman ini. Bab 2, memilih bela timnas Indonesia. Di tengah situasi yang tak pasti di klub, Mauro menunjukkan loyalitasnya kepada Merah Putih. Meski pemanggilan timnas U22 bukan dalam agenda FIFA Matchday, ia tetap memutuskan bergabung karena merasa memiliki tanggung jawab besar. Mauro bahkan meminta izin langsung kepada Volendam agar bisa tampil di SEA Games 2025. "Saya sudah bilang ke Volendam kalau saya ingin main di turnamen ini, SEA Games. Sekarang saya menunggu respons mereka, tapi saya rasa saya akan bisa main di SEA Games. Kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya." Keputusan Mauro ini mendapat apresiasi dari para penggemar sepak bola Indonesia. Ia dinilai sebagai contoh pemain muda yang berani memperjuangkan kesempatan bermain bukan hanya di klub tetapi juga demi kebanggaan membela negara. Bab 3, dukungan PSSI dan harapan di SEA Games 2025. Langkah Mauro juga mendapat dukungan penuh dari PSSI. Manajer timnas U22 Indonesia, Sumarji, memastikan pihaknya sudah menyurati klub-klub luar negeri yang menaungi pemain keturunan agar mereka bisa membela Garuda Muda secara penuh hingga SEA Games berakhir. PSSI sudah berkirim surat ke klub masing-masing, mulai dari klubnya Ivar Jenner dan seterusnya, termasuk Mauro dan Dion Marks. "Kami menginginkan mereka ini bisa bersama-sama sampai dengan nanti gelaran SEA Games di bulan Desember," kata Sumarji. SEA Games 2025 akan digelar di Thailand pada 9 hingga 20 Desember 2025, dengan cabang sepak bola dimulai lebih awal pada 3 Desember. Bagi Mauro, ajang ini bisa menjadi panggung kebangkitan sekaligus batu loncatan jika ia benar-benar hengkang dari Volendam pada awal 2026 nanti. Lebih lanjut, situasi yang dialami Mauro Zylstra memperlihatkan betapa sulitnya perjalanan pemain muda di Eropa, terutama mereka yang berstatus pemain keturunan. Di satu sisi, Mauro ingin berkembang dan mendapatkan menit bermain di klub. Di satu sisi, ia juga ingin membuktikan diri di level internasional bersama timnas Indonesia. Keputusan untuk tetap bergabung ke pemusatan latihan timnas meski bukan agenda FIFA adalah langkah berani yang menunjukkan tekad kuatnya menjaga karir tetap hidup.
Langkah ini juga bisa menjadi titik balik. SEA Games bisa menjadi panggung pembuktian bagi Mauro, tempat di mana ia bisa menunjukkan kualitas sebenarnya tanpa dibayangi kursi cadangan. Jika ia mampu tampil gemilang, bukan tidak mungkin klub lain akan meliriknya pada bursa transfer Januari nanti. Namun, di balik keberanian itu, ada risiko besar yang harus dihadapi. Klub Eropa kerap memandang keputusan seperti ini sebagai bentuk pembangkangan terhadap program tim. Mauro perlu memastikan langkahnya dihitung dengan matang agar tidak berujung pada kehilangan tempat sama sekali. Tetapi satu hal pasti, semangatnya untuk membela merah putih patut dihargai. Di tengah pemain muda yang sering memikirkan karir pribadi, Mauro justru menomorsatukan kesempatan memperkuat timnas. Itu adalah cerminan karakter pemain sejati yang bermain bukan hanya untuk klub tapi juga untuk bangsa. Langkah Mauro Zylstrap adalah pengingat bahwa setiap perjalanan menuju sukses selalu dimulai dari keberanian mengambil risiko. Kadang, jalan yang tampak berliku justru membawa kita ke tujuan yang lebih besar. Meski belum mendapat menit bermain di klub, Mauro tidak menyerah. Ia memilih untuk terus bergerak mencari peluang baru dan membuktikan diri lewat kerja keras. Bagi siapa-siapa yang sedang merasa terhambat atau tidak dihargai di tempatnya sekarang, kisah Mauro bisa menjadi inspirasi. Jangan biarkan keadaan menentukan arah hidupmu. Gunakan setiap tantangan sebagai tantangan untuk tumbuh lebih kuat. Karena pada akhirnya, kesempatan bukan hanya diberikan, tapi diciptakan oleh mereka yang tak berhenti berjuang. 3. Calon pelatih Timnas Indonesia. Nomor 1, ngaku lagi nunggu tawaran dari PSSI. Sebelumnya diberitakan, kursi pelatih Timnas Indonesia masih kosong sejak perpisahan dengan Patrick Kluivert pada pertengahan Oktober 2025. Sudah sebulan lamanya, federasi belum juga menunjuk pengganti. Sejumlah nama mulai beredar, bahkan disebut-sebut sudah ada 3 kandidat utama yang masuk dalam radar PSSI. Berikut 3 faktanya. 1. Timur Kapade, siap latih timnas, tinggal tunggu panggilan. Pelatih asal Uzbekistan ini menjadi nama paling santar dibicarakan. Timur Kapade secara terbuka mengaku siap memimpin skuad Garuda dan bahkan tengah menunggu tawaran resmi datang dari PSSI. Saya siap melatih tim nasional Indonesia, insya Allah. Saya sekarang bebas, jadi saya menunggu tawaran, ungkap Kapade dalam wawancaranya dengan Gazeta Uzbekistan pada Kamis 13 November 2025. Pria berusia 44 tahun itu baru saja mengundurkan diri dari posisi asisten pelatih timnas Uzbekistan. Ia disebut ingin naik level sebagai pelatih kepala dan Indonesia dianggapnya sebagai tantangan menarik. Dengan pengalaman di level internasional, Kapade dinilai punya potensi membawa gaya permainan disiplin khas Asia Tengah ke tubuh Garuda. 2. Heimir Hallgrimsson, fokus ke Irlandia tapi bisa berubah pikiran. Nama Heimir Hallgrimsson sempat menggemparkan publik sepak bola nasional. Pelatih kepala timnas Republik Irlandia itu dikabarkan masuk radar PSSI sebagaimana diberitakan Irish Examiner. Namun, Hallgrimsson buru-buru menepis kabar tersebut. Ia menegaskan masih fokus membawa Irlandia lolos ke Piala Dunia 2026. Fokus saya saat ini adalah membawa The Boys in Green melaju ke turnamen besar berikutnya, ujarnya menanggapi rumor yang beredar. Meski begitu, sumber internal di Irlandia menyebut masa depan sang pelatih bisa berubah bila timnya gagal lolos ke Piala Dunia. Dengan reputasi internasional dan pengalaman menangani Islandia di Euro 2016, Hallgrimsson dianggap sosok berkarakter yang cocok membentuk mental juara di tubuh Garuda. 3. Bojan Hodak, sang juara liga yang bisa jadi kejutan besar. Nama Bojan Hodak mungkin bukan yang pertama muncul di daftar, tapi prestasinya tak bisa diremehkan. Pelatih asal Kroasia itu sukses membawa Persib Bandung meraih gelar juara Liga 2 musim beruntun, membuatnya disebut-sebut layak naik ke level tim nasional. Manajemen Persib Bandung sudah buka suara. Mereka menyebut belum ada komunikasi resmi antara PSSI dan Hodak, sementara sang pelatih masih terikat kontrak di Bandung. Namun, hal itu tak menutup kemungkinan jika federasi benar-benar serius meminangnya. Bojan dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan taktis modern dan kedekatan emosional yang kuat dengan pemain.
Jika PSSI berani menebus kontraknya, publik sepak bola Indonesia bisa saja menyaksikan kejutan besar. Pelatih yang membawa Persib berjaya kini menukangi Garuda. Lebih jauh, kursi pelatih timnas Indonesia kini menjadi topik paling hangat di dunia sepak bola nasional. Setelah berpisah dengan Patrick Kluivert pada pertengahan Oktober 2025, PSSI tampak belum juga menentukan arah baru. Dalam kekosongan ini, berbagai nama mulai bermunculan dan menarik perhatian publik, mulai dari pelatih asing berpengalaman hingga sosok yang sudah akrab dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Di antara deretan nama tersebut, Timur Kapade menonjol karena sikap terbukanya. Pelatih asal Uzbekistan ini secara terang-terangan menyatakan siap menangani timnas Indonesia dan bahkan tengah menunggu panggilan resmi dari PSSI. Ia bukan hanya menunjukkan minat, tapi juga tekad. Dengan latar belakang sebagai mantan asisten pelatih timnas negaranya, Kapade dinilai punya pemahaman taktik modern dan pengalaman internasional yang bisa memperkaya gaya bermain skuad Garuda. Sementara itu, rumor soal Heimir Hallgrímsson juga sempat mengguncang jagat sepak bola tanah air. Pelatih Republik Irlandia tersebut memang menolak rumor keterlibatannya, namun namanya sudah terlanjur masuk dalam radar publik. Hallgrímsson dikenal sebagai pelatih dengan karakter kuat dan pengalaman luar biasa. Ia pernah membawa Islandia tampil mengejutkan di Euro 2016. Meski kini fokus dengan Irlandia, situasi bisa berubah jika timnya gagal lolos ke Piala Dunia. Artinya, peluang tetap ada meski tipis. Nama lain yang tak kalah menarik adalah Bojan Hodak, sosok yang sudah membuktikan kualitasnya di Liga Indonesia bersama Persib Bandung. 2 musim beruntun membawa Persib juara bukan hal kecil. Reputasi dan kedekatannya dengan kultur sepak bola Indonesia menjadikannya kandidat yang logis. Kendalanya hanya satu, kontrak. Meski pihak Persib menegaskan belum ada komunikasi resmi, bukan mustahil PSSI melakukan langkah besar jika benar-benar tertarik pada pelatih asal Kroasia itu. Situasi ini membuat publik menunggu langkah tegas federasi. Siapapun yang dipilih, pelatih baru nanti diharapkan tak hanya membawa perubahan di taktik, tapi juga semangat baru bagi Garuda. Sebab lebih dari sekedar kursi kosong, ini soal arah dan masa depan sepak bola Indonesia di pentas internasional.